Oke, saya lanjutkan kembali. Maaf, terlempar. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita mengenal bilangan itu ada tunggal dan banyak atau jamak begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalau kurang atau lebih dari satu sudah dikatakan banyak ya. Di dalam bahasa Arab satu, kemudian ada dua begitu ya. Nah, baru setelah dari dua itu ya atau lebih dari dua itu dikatakan jamak. Nah, jamak itu dibagi lagi begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan semua sama ya. Semua lebih dari dua atau sama dengan dua itu dianggap semua jamak. Tapi dalam bahasa Arab ya jamak ini dibagi lagi. Apa yang pertama? Ya, ada enam macam jamak. Yang pertama adalah jamak laki-laki atau jamak mudzakkar salim ya. Nah, ini bisa kita lihat dalam sebuah kata ya, di mana kalau kata itu ya diakhiri dengan una ya atau ina. Contohnya kalau yang sudah kita pelajari adalah kata muslim. Ya, kata muslim ya. Ini kalau bentuk jamaknya ya muslimuna, muslimina atau sodik ya, orang-orang yang jujur, sodikuna, sodikina atau kafir, orang-orang kafir, kafiruna, kafirina, kafirina. Itu bentuknya ya bisa kita ketahui dari apa? Dari akhirannya. Kalau ada berakhiran una atau ina, sudah otomatis dia akan masuk ke dalam bagian jamak laki-laki. Ya, perlu digarisbawahi ya, jamak laki-laki ini untuk kategori yang berakal. Apa itu berakal? Sumber akal itu ada tiga kriteria MMJ, manusia, malaikat, jin ya. Kalau dia manusia, kategori manusia, kemudian kategori malaikat ya, semua malaikat, kemudian jin begitu ya, kalangan jin. Nah, itu semuanya masuk kategori berakal. Jadi bentuk jamaknya nanti menggunakan una atau ina. Nah, bisa bermakna laki-laki ya, seluruhnya laki-laki atau campuran ya. Misalkan ya kalau di dalam sebuah acara ya, kaum muslimin yang kami muliakan. Nah, itu kan berarti kan kalau dalam pengajian akbar biasanya ya ada muslim dan ada juga muslimah gitu ya. Jadi secara makna dia bisa hanya khusus untuk laki-laki, tapi juga bisa bermakna campuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, secara grammar dia dianggap tiga laki-laki ya, namanya jamak ya, dia dianggap tiga laki-laki dan memiliki kata gantinya adalah hum ya. Contohnya ya, asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun ya. Asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Nah, hum di sini ya untuk menguatkan makna mu'ridun di sini ya. Mu'riduna ya. Nah, ini saling menguatkan. Ulaika humul muttaqun ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hum di sini ya ditujukan kepada orang-orang muttaqun. Kenapa? Una di sini akhirnya. Jadi mutakunnya dikuatkan dengan kata hum. Ya, jadi kata gantinya ya eh, dalam jamak laki-laki ya adalah hum. Ya. Cirinya apa? Cirinya una atau ina. Nah, ini ciri pertama ya. Terus bagaimana jika ada yang tidak berakal ya? Maka tidak boleh menggunakan jamak kaidah jamak laki-laki ya ditambahkan una atau ina. Contohnya apa? Misalkan kitabun ya. Kitabun, kitaban, kitabin, kitabani, kitabaini, kitabaini. Jamaknya bukan kitabuna, kitabina, kitabina bukan. Karena apa? Karena dia bukan kategori berakal. Nah, jamaknya nanti kan kutub ya, kutubun ya. Itu jamaknya. Nah, ini nanti akan masuk di bagian jamak yang keempat nanti ya, kaidah ini. Jadi kaidah una ya ditambahkan una atau ina dia hanya bisa di kategori manusia, malaikat, jin ya, MMJ ya, manusia, malaikat, jin. Jadi kalau selain itu nanti masuknya selain itu tidak berakal ya, kategorinya tidak berakal. Nanti kaidahnya mengikuti kaidah jamak yang lain, bukan jamak laki-laki. Jadi jamak laki-laki ini khusus yang dia berakhiran una atau ina. Oke, ini yang pertama ya, jamak laki-laki. Kemudian yang kedua, jamak perempuan berakal atau jamak muannats salim akal ya. Jamak muannats salim akal. Ya. Cirinya apa? Cirinya kalau ada isim yang berakhiran atun atau atin ya atau atu atau ati ya bentuk ringkasnya, maka dia adalah jamak perempuan. Nah, kemudian harus dipisahkan ya
Dia apakah berakal atau tidak berakal? Dari mana kriterianya sama? Ya, kalau dia manusia, malaikat, jin, itu masuk kategori berakal ya. Meskipun, mohon maaf ya, misalkan orang-orang yang apa namanya bodoh begitu ya. Nah, dia kan mungkin bagi persepsi masyarakat ya, persepsi umum ya, orang bodoh itu atau misalkan orang ODGJ lah begitu ya, orang yang tidak punya akal gitu ya. Nah, selama fisiknya manusia, maka dia dikategorikan sebagai berakal ya. Berakal di sini bukan dalam makna dalam bahasa Indonesia ya. Bukan dalam makna dia punya akal, dia bisa berpikir enggak. Tapi selama dia kategori manusia, malaikat jin dia kategori yang berakal. Nanti konsekuensinya di sini ya. Nah, konsekuensinya ya maknanya kalau ada akhiran atun, atin ya contohnya muslimatun atau muslimatin ya berarti itu hanya eksklusif untuk perempuan. Jadi tidak bisa ditujukan kepada laki-laki ya. Beda dengan tadi ya, jamak laki-laki maka dia bisa juga bermakna perempuan campuran ya. Ya, bisa bermakna laki-laki, bisa bermakna laki-laki dan perempuan. Tapi khusus jamak perempuan, maka hanya khusus atau eksklusif untuk jamak perempuan. Nah, secara grammar dia dianggap tiga perempuan, kata gantinya adalah hunna. Contohnya, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna ya. Jika kalian menikahinya, menikahi apa orang-orang wanita mukmin itu ya, terus kemudian menceraikannya ya, mentolaknya. Nah, kata mukminatin di sini ya diperkuat ya atau hunna di sini diperkuat di sini ya yang ditujukan atau kata gantinya mengganti kata mukminat ya. Kenapa ya? Karena cirinya sama ya, mukminati ya. Tadi karena ada alif lam jadi bunyinya mukminati ya. Kalau nggak pakai alif lam mukminatin ya. Nah, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Nah, hunna di sini maksud adalah al mukminat. Begitu juga wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya. Mutallaqatu ya, ada cirinya di sini. Kemudian tarabbas nabi anfusihin. Nah, nanti kita pelajari ya. Kok di sini ada huna, di sini ada hina ya. Intinya ini sama ya. Sama-sama yang ditujukan adalah untuk perempuan jamak ya. Perempuannya adalah maksudnya adalah manusia ya. Nah, itu ya di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa penguat-penguat yang ditujukan. Kalau kita lihat ya, kalau ada akhiran atun, atin ya, selama dia kategori manusia, malaikat jin, dia dianggap tiga perempuan atau guna. Kalau yang pertama tadi, ada akhiran una, ina, dianggap tiga laki-laki, dan dia apa namanya, memiliki kata ganti hum. Nah, kemudian ada satu lagi ya, di bagian yang bagian satu ya, jamak muannats salim ghair akal ya, jamak perempuan yang tidak berakal ya, cirinya sama plek ya, sama dengan ciri perempuan ya, di mana akhirannya adalah kalau ada isem berakhiran atun atin, nah berarti itu adalah ciri jamak perempuan. Cuman nanti yang membedakan secara makna, apakah dia manusia, apakah dia malaikat, apakah dia jin ya. Kalau bukan, dia berarti masuk jamak perempuan tidak berakal. Nah, sehingga konsekuensinya berbeda di sini ya. Konsekuensinya dia secara grammar justru dianggap satu perempuan. Nanti kata gantinya beda dengan jamak perempuan berakal ya. Jamak perempuan tidak berakal kata gantinya hia atau ha. Contohnya ya, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatin ya di sini mencirikan sebagai jamak perempuan ya. Nah, jamak perempuan apa ya? Tahtiha. Nah, hanya di sini merujuk kepada satu perempuan ya. Jadi dia secara grammar ya, secara makna dia jamak, tapi secara grammar dia berkedudukan sebagai satu perempuan ya. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Ayat ya. Ayah jamaknya adalah ayah, ayatun ya. Nah, ini bentuk jamaknya adalah ayatu ya. Alifnya ditambahkan, kemudian taknya berubah menjadi tak maftuha ya. Nah, natluha hanya di sini merujuk kepada ayat ya, bentuk jamak dari ayat-ayat ya. Nah, ayat-ayat itu kan bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Jadi dia kategori tidak berakal. Maka kata gantinya adalah satu perempuan atau ha di sini ya. Itu. Jadi sudah ada tiga yang kita pelajari ya. Nah, ini juga ya kama masaluhu fil dzulumati laisa bi kharij minha.
Ya. Zulumati ya ini ciri jamak perempuan ya akhirannya atun atau ati ya di sini. Laisa bi kharijim minha. Nah, maka ha di sini merujuk kepada az-zulumat. Az-zulumat itu apa? Kezuliman ya. Kezuliman kan bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin ya. Maka jamaknya dianggap jamak perempuan tidak berakal. Jamak muannas salim ghair akal. Nah, jadi ada tiga, saya review sedikit ya. Kalau ada isem ya berakhiran una atau ina ya, dia adalah jamak laki-laki. Kata gantinya adalah tiga laki-laki atau hum ya di sini. Kemudian jamak perempuan berakal. Ya, akhirannya sama atun atau atin. Ya, dia dianggap tiga perempuan atau hunna. Kemudian jamak perempuan yang tidak berakal. Jamak perempuan tidak berakal. Nah, jamak perempuan CPTP ya, tidak berakal. Akhirannya sama atun atau atin atau atu ati, cuman perlakuannya secara grammar dianggap satu perempuan. Iya atau ha. Nah ini ya kesimpulannya nih. Jadi kalau tidak semua jamak ya secara grammar dianggap tiga atau dianggap jamak gitu ya. Tapi ada yang diperlakukan sebagai tunggal ya. Nah ini JPTP. Zulmat ya. Oke, contohnya. Ya. Nah, di sini ya, tentukan apakah jamak tersebut jamak laki-laki, jamak perempuan apa jamak perempuan tidak berakal. Kata di sini khosi'i ya, khosi'i orang-orang hina ya. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah berakhiran una atau ina. Di mana cirinya kok nggak kelihatan? Nah, ini aslinya. Khosi'ina ya. Ini bentuk ringkasnya menjadi khosi'i ya. Nah, ini salah satu fungsi kita belajar utuh ringkas ya, karena di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang dia hilang nunnya atau hilang tanwinnya, yaitu untuk menunjukkan ya bentuk ringkas ya, tetapi tetap bentuknya sama ya. Ini juga bentuknya sama sebagai jamak laki-laki. Ja hasanatin ya. Nah, hasanatin ada akhiran atin berarti jamak perempuan. Kebaikan apakah manusia, malaikat, jin? Bukan. Berarti adalah jamak perempuan tidak berakal. Nah, itu ya. Satu lagi contohnya adalah sofatu ya. Sofatu ya. Ini orang berbaris ya. Cirinya apa? Atu ya. Atu atin ya. Atu ati ya ciri dari jamak perempuan. Jamak perempuan apa? Orang yang berbaris. Orang berarti manusia. Manusia apa? Manusia dianggap berakal. Berarti jamak perempuan berakal. Kata gantinya adalah hunna atau tiga perempuan. Nah, begitu ya. Oke. Mas Bara bisa sambil ini, Sambil apa, Zat? sambil Siap. menjawab bisa. Insya Allah bisa. Oke. Al-jahilina itu jamak laki-laki, jamak perempuan apa jamak perempuan tidak berakal? Itu jamak laki-laki nasab atau jer, Zat. Oke. Khairatu jamak apa ini? Itu jamak perempuan. Berakal tidak berakal? Tidak berakal. Oke. Khalidu. Kholidu jamak pakai na enggak ya, Zat? Enggak ya. Nggak pakai nah. Pakai na. Berarti Artinya orang-orang yang kekal. Berarti apa tuh? orang kekal. Berarti berakal. Nah, ini aslinya Khaliduna, cuman dia bentuk Kholidu. ringkas. Nah, dia dia ringkas. Bentuk ringkasnya betul. Dia jamak apa berarti? Dia jamak laki-laki ya, Zat? Ya, betul. Satu lagi, an-nadhiratu. Nah, karena ada tunya berarti perempuan, Zat. Betul. Jamak perempuan berakal tidak berakal? Dari kata dasar apa tadi, Zat? Nadhirotu. Nazir, melihat. Oh Orang-orang yang iya, melihat. perempuan. Perempuan-perempuan yang melihat. Ya, Melihat berarti perempuan, ya. berakal ya. Hmm. Akal. Ya. Oke, ya ini yang lainnya sama ya. Roki ina berarti dia akhiran ina jamak laki-laki. Bakaratu ya ini jamak perempuan tidak berakal ya karena sapi bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Roji'ina ya, roji'i itu akhiran ina berarti jamak laki-laki.
Oke, itu untuk mendeteksi eh, jamak apakah jamak tersebut jamak laki-laki, jamak perempuan berakal atau jamak perempuan tidak berakal. Nah, kemudian kita masuk bentuk jamak yang lain, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa kata ya bentuk jamaknya itu cukup ditambahkan s ya. Book menjadi books ya, boot menjadi boots ya, dan seterusnya. Tetapi juga ada bentuk jamak di dalam bahasa Inggris yang tidak ditambahkan s tetapi berubah bentuknya. Tooth menjadi teeth ya, goose menjadi geese ya. House ya menjadi houses, tapi kalau mouse menjadi mice ya. Jadi ada man menjadi man ya, berubah satu huruf saja. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris ya, bentuknya itu ya, bentuk jamaknya itu cukup ditambahkan s. Tapi ada juga bentuknya itu huruf-hurufnya berubah gitu ya. Nah, tut menjadi tit, ya, gus menjadi gis dan seterusnya. Nah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ada yang regular plural ya atau bentuk defaultnya gitu ya. Ada yang juga bentuknya irregular plural ya, bentuk jamak tapi yang irregular tidak biasa ya, tidak umum begitu ya. Nah, maka juga demikian dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ya, kalau umumnya ya cukup ditambahkan una, ina atau atun, atin ya. Muslimun berarti jamaknya muslimuna, muslimatun jamaknya berarti muslimatun. Tapi juga ada bentuk jamak yang tidak sama dengan pola umum ya. Misalkan masjidun ya. Maka jamaknya bukan masjiduna atau masjidatin bukan atau masjidatun bukan. Tapi bentuknya berubah menjadi masajidu ya. Masajidu. Begitu juga kolamun ya. Kolamun bukan jamaknya kolamuna atau kolamatun bukan, tapi aqlamun. Bentuknya berubah lagi. Nah, tetapi yang unik dalam bahasa Arab ada yang bisa masuk dua-duanya. Contohnya kata tolibun ya. Tolibun jamaknya bisa juga tolibuna, tambahkan una. Atau juga bisa bentuk yang lain, tullabun, bentuk irregular ya. Nabiyun juga sama nabiyuna, sama anbiya'u. Jadi ini menariknya dalam bahasa Arab ya. Jadi ada beberapa kata yang bentuknya jamaknya itu regular. Regular tuh tambahin una, ina atau atunatin ya. Kalau yang irregular bentuknya berubah ya, tidak ada tambahan una, ina atau atun. Atau juga ada kata yang dia bisa punya jamak yang regular dan irregular ya. Tolibuna tullabun ya. Nabiyuna anbiya. Nah, maka bentuk irregular plural ya, ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arabnya disebut dengan jamak taksir ya. Jamak taksir kasaro yukasiru taksiron. Taksir ya, bentuknya apa? Terpecah ya, atau dia keluar dari kaidah umumnya ya. Kasaro pecah ya, kasaro yukasiru taksiron. Ya, maksudnya bentuknya tidak sama dengan bentuk jamak pada umumnya. Nah, maka jamak taksir ini juga dibagi pada dua ya. Jamak taksir akal ya, yang dia itu berakal ya. Maknanya jamak ya, secara makna dianggap jamak. Maka ciri melihat jamak taksir itu seperti apa? Pertama kita tahu maknanya itu jamak ya, banyak ya. Tetapi dia bukan berakhiran una, bukan berakhiran ina ya. Dan dia juga bukan berakhiran atun, bukan berakhiran atin ya. Bukan masuk kategori jamak laki-laki atau bukan masuk kategori jamak perempuan. Nah, dia jamak sendiri ya, disebutnya dengan jamak taksir. Kategorinya yang pertama kalau yang di jamak taksir berakar jelas ya, kategorinya manusia, malaikat, jin. Nah, maka secara grammar, ya ini menarik ya, secara grammar jamak taksir yang akal itu dianggap satu perempuan, ada kalanya dia dianggap satu perempuan, ada kalanya dianggap tiga laki-laki ya, aslinya. Aslinya dari isim tersebut ya. Biasanya adalah tiga laki-laki. Jadi bentuk jamak taksir itu bisa dua gitu ya, tergantung nanti konteks katanya atau konteks ayatnya. Jadi ada kalanya dia dianggap satu perempuan, ada kalanya dia dianggap tiga laki-laki. Atau ya, bukan berarti dua-duanya. Contohnya apa? Nah, nanti kata gantinya ya kalau satu perempuan berarti hia, kalau satu tiga laki-laki berarti hum.
Contohnya ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, di sini ada kata malaikah. Malaikat ini jamak dari malakun ya. Malakun malaikat yang tunggal ya, ini malaikat-malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, dari sini dianggap sebagai tiga laki-laki. Tahu dari mana kita? Karena kata gantinya adalah kun. Tapi juga ada di dalam Al-Quran makna malaikat yang jamak disuruh dianggap sebagai secara grammar dianggap satu perempuan. Tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Kata tatanazzalu di sini untuk menguatkan makna malaikat di sini. Tatanazzalu ini ciri fiil perempuan ya. Tatanazzal ya. Nah, itu ciri fiil perempuan ya. Domirnya adalah hiya. Ta ya diawali dengan ta itu ya. Akar katanya tanazal ya, tanazalu ya, tambahin ta ya. Dia bermaknanya hiya ya, domirnya adalah hiya. Hiya itu apa? Hiya itu satu perempuan. Ini bukan berarti menyatakan gendernya malaikat tuh bisa laki-laki bisa perempuan. Bukan. Kedudukan kata ya, kedudukan kata di dalam grammarnya dia dianggap tiga laki-laki, ada kalanya dia dianggap satu perempuan. Jadi bukan berarti wah malaikat tuh laki-laki, malaikat itu perempuan, bukan. Tapi kedudukan katanya. Atau dalam bahasa kita mungkin lebih familiar dikenal dengan grammarnya. Begitu juga contoh yang lain ya. Waja'alul malaikatal ladina hum ibadur rahman ya. Nah, di sini malaikat yang maknanya adalah tiga laki-laki. Wa kaifa idza tawaffat humul malaikah. Nih, tawaffat itu ciri fiil untuk satu perempuan atau hiya. Nah, maka kata malaikat di situ diperkuat dengan fiil tersebut ya, satu perempuan. Atau wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Qalat sih ya. Qalat itu adalah ciri fiil untuk satu perempuan atau hiya. Maka malaikat di sini untuk memperkuat fiil tersebut. Atau malaikatnya dianggap sebagai satu perempuan. Nah, gitu ya. Atau juga bisa nih ya. Istai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ya. Istai'asa rusulu ini jamak taksir ya. Jamak taksir dia adalah rasul-rasul. Wa dhannu annahum, nah sesungguhnya mereka itu apa? Siapa? Rasul-rasul tadi. Qad kudzibu ja'ahum ya. Sungguh mereka itu berdusta ya ketika datang ya pada mereka. Nah, mereka siapa? Mereka adalah rasul tadi. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun ya. Nah, kudzibat rusulun. Nah, fi'il tersebut ditujukan kepada satu perempuan. Mana satu perempuan yang kata rusul tadi ya. Rasul itu ya jamak taksir berakal. Maka ada kalanya dia dianggap satu perempuan atau dianggap tiga laki-laki. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ini juga sama ya. Nah, jadi ada kalanya secara grammar dia dianggap tiga laki-laki atau dianggap satu perempuan. Itu untuk jamak taksir yang berakal. Tahu dari mana? Selama dia bukan akhiran una ina, maka dia kemungkinan besar masuk ke jamak taksir. Kemudian jamak taksir yang selanjutnya adalah jamak taksir yang tidak berakal. Cirinya sama ya. Maknanya jamak, bukan akhiran una ina, bukan akhiran atun atin. Nah, maka tambahannya adalah dia bukan kategori manusia, malaikat jin. Nah, ini yang kategori tidak berakal. Sehingga secara grammar dia hanya dianggap satu perempuan. Ya, kalau tadi jamak taksir berakal bisa dianggap satu perempuan, bisa dianggap juga ada kalanya dianggap tiga laki-laki. Tapi kalau jamak taksir yang tidak berakal, maka semuanya akan dianggap sebagai satu perempuan atau iya. Contohnya apa? Walladzi ja'ala lakumun nujuma. Ya, kata an-nujum di sini adalah jamak dari najmun ya. Najmun. Najmun itu artinya bintang. Nah, kalau nujumu ya, nujuma di sini adalah maknanya bintang-bintang. Berarti kan banyak ya. Nah, maka bentuknya beda, tidak akhiran unaina, bentuknya bukan akhiran atunatin, berarti dia kemungkinan adalah jamak taksir. Jamak taksir apa? Apakah bintang itu manusia, maka apa malaikat, apakah jin? Bukan. Berarti jamak taksir tidak berakal. Litah tadu biha. Biha di sini untuk merujuk kepada an-nujum.
Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci. Nah, kunci-kunci berarti kan maknanya jamak. Tunggalnya adalah tunggalnya adalah miftah, miftahun. Ini tunggalnya ya. Jamaknya adalah mafatih. Mafatih ini kategorinya bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Berarti dia tidak berakal. Karena bukan una ina, bukan atun atin, berarti dia jamak taksir yang tidak berakal. Dari mana? Berarti dianggap satu perempuan. Dari mana taunya? Ghaibala ya'lamuha. Dan tidak mengetahuinya. Yang mengetahui maksudnya kunci-kunci gaib tadi. Ya, itu dianggap sebagai satu perempuan. Oke, sudah ada 5 ya bentuk ya jamaknya yang sudah kita pelajari tadi ya. Jamak laki-laki, dianggap 3 laki-laki, kata gantinya hum. Cirinya apa? Cirinya ada akhiran una atau ina. Jamak perempuan berakal, dianggapnya 3 perempuan, kata gantinya adalah kunna. Ya. Akhiran atun atau atin. Atun atau atin. Ya. Sama dengan jamak perempuan tidak berakal. Ini sama cirinya. Cuman membedakannya dia tidak berakal ya. Bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nah, bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Maka dianggap 3 eh, apa namanya? Dianggap tidak berakal. Nah, sehingga konsekuensinya, maaf nih sampai di sini ya maksudnya. Konsekuensinya dia dianggap satu perempuan atau hiya atau ha. Nah, ini konsekuensinya. Kemudian jamak tadi yang sudah kita pelajari adalah jamak taksir. Cara melihat jamak taksir gimana? Jamak taksir itu kalau dia bukan akhiran una atau ina, yang pertama ya. Kalau bukan una ina, ya, atau bukan atun, bukan atin, ya, maka dia dah masuk kepada jamak taksir. Kalau maknanya jamak ya. Nah, dengan ciri apa perubahannya bukan seperti ini ya. Selama perubahan bukan seperti ini maka dia masuknya jamak taksir. Nanti dibedakan dia berakal atau tidak berakal dari maknanya. Kalau dia berakal dianggap satu perempuan atau 3 laki-laki. Kalau tidak berakal dianggap satu perempuan. Oke, ini untuk jamak taksir ya. Oke, ini ada eh, beberapa contoh, coba kita bahas ya. Mana fi'u ya, artinya apa maknanya adalah manfaat-manfaat. Berarti kan banyak ya. Mana fi'u, apakah ada akhiran una, ina, bukan. Akhiran atun, atin, bukan. Berarti jamak taksir. Manfaat, apakah manusia, malaikat jin, bukan. Berarti jamak taksir tidak berakal. Kata gantinya apa? Kata gantinya satu perempuan atau hiya. Nah, contoh lain, mustami'i ya, orang-orang mendengar ya, berarti jamak ya. Orang-orang mendengar itu berarti jamak. Mustami'i ini adalah bentuk ringkas dari mustami'ina ya. Akhirannya apa? Ina. Berarti kalau akhiran ina dia adalah jamak laki-laki. Kemudian auliya'u ya, pelindung-pelindung ya. Pelindung-pelindung eh apa namanya? Maknanya jamak ya, bukan akhiran una ina, bukan akhiran atun atin ya. Maka dia adalah jamak taksir. Nah, jamak taksirnya tinggal dicek aja. Pelindung-pelindung di sini maksudnya adalah manusia, malaikat jin atau selainnya ya. Nah, jadi kan eh, makna aulia itu seringnya dianggap sebagai orang ya, manusia. Berarti dia jamak taksir yang berakal. Maka jamak taksir yang berakal dia dianggap sebagai satu perempuan atau 3 laki-laki. Oke, coba Mas Bara kata sailatu ya. Kira-kira jamaknya jamak apa nih? Kata sailatu.
Bisa ini Mas Bara, nyalakan mic. Belum? Oke. Apa ini sambil kita bahas ya buat yang belum hadir. Kata sailatu berarti berakhiran atu. Kalau berakhiran atu ya, berarti dia adalah ciri jamak perempuan ya. Orang-orang yang bertanya berarti orang ya, jamak perempuan berakal. Maka dia dianggap sebagai tiga perempuan. Oke. Contoh yang lainnya, fahisyati. Ya. Katanya ada akhiran ati. Berarti jamaknya adalah jamak perempuan. Ya, perbuatan keji bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Berarti kategorinya adalah tidak berakal. Kemudian eh, la inuna ya. Akhirannya adalah una. Akhiran una adalah ciri jamak laki-laki, berarti dianggap tiga laki-laki. Kalau tadi dianggap satu perempuan. Kemudian nomor 27 ya. Ahwa ya. Hawa hawa nafsu berarti maknanya jamak ya. Nah, benar, maknanya jamak berarti ahwa'a ya bukan akhiran una ina, bukan akhiran atun atin berarti jamak taksir. Hawa nafsu bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin berarti jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Akibatu ya akhirannya adalah atu. Berarti kalau atu jamak perempuan ya. Akibat ya bukan manusia, bukan malaikat jin berarti jamak taksir tidak berakal. Berarti dianggap satu perempuan. Maghriba barat-barat ya. Jamak dari maghrib ya. Maghriba berarti ini tidak ada una ina belakangnya, tidak ada atun atin belakangnya. Maka dia maksudnya adalah jamak taksir ya. Jamak taksir yang seperti apa ya? Barat-barat bukan manusia, bukan makhluk berarti jamak taksir tidak berakal. Dianggapnya apa? Satu perempuan. Terakhir adalah soimati. Soimati ada akhiran hati. Nah, ati di sini ciri dari jamak perempuan ya. Atun, atin, atau atu, ati. Jamak perempuan, orang-orang yang berpuasa. Berarti manusia, jamak perempuan berakal. Dianggapnya apa? Tiga perempuan ataupun. Nah, itu ya. Nanti eh, teman-teman boleh latihankan yang bagian sini ya, 31 sampai 40. Sama nanti yang tadi ya, yang tadi boleh dilatihankan juga ada. Nah, ini ya, nomor 11 sampai 20 nanti saya kopikan ya linknya di grup ya, nanti boleh dikerjakan. Nanti kita bahas bersama insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, tadi ini juga jadi latihan ya untuk menentukan jamak laki-laki, jamak perempuan berakal, jamak perempuan tidak berakal, ya, jamak taksir berakal, jamak taksir tidak berakal. Kemudian yang terakhir adalah isom jamak, ya. Isom jamak ini maknanya adalah tunggal, tetapi dia berisi kumpulan orang, ya. Singkatannya adalah KKN, ya. Ki yang pertama adalah kaumun, ya. Ki yang kedua adalah kornun, ya. Yang ketiga adalah nasun, ya. Kaumun ini kaum ya. Kaum itu kan maknanya tunggal di sini ya. Tetapi kan dia berisikan jumlah kumpulan orang-orang ya. Kornun generasi ya. Generasi ini kan bukan generasi-generasi ya, tapi generasi tok ya, generasi saja. Nah, ini kan maknanya tunggal, tetapi dia berisi kumpulan orang. Nah, maka dia dimasukkan isem jamak. Kemudian nas juga sama ya, manusia. Nah, itu kan tunggal ya, tapi dia dianggap kumpulan orang-orang. Nah, jadi kaumun kornunas ya, ini bagian yang pertama ya, nanti kita akan lengkapi di unit keempat ya, ada beberapa tambahan kata lagi, tapi paling tidak ada tiga, misalkan eh, tiga kata yang dia berperan sebagai isim jamak. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya secara grammar dia justru dianggap tiga laki-laki. Kata gantinya adalah hum ya, kaum, ya, contohnya ya. Laku di dalam Al-Quran atau sobi balhum kaumun tawun ya balhum kaumun tawun kaum di sini ya ini maknanya secara grammar dianggap tiga laki-laki ya diperkuat di mana di kata hum di sini am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum kaumun tawun ya kaumun di sini juga sama ya ada kata hum kemudian contoh yang lain. Nah,
tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlim muqayyir. Nah, kata hum di sini yang dimaksudkan adalah nas ya. Loh, nas kan manusia satu ya, nggak banyak ya. Tadi masuknya kategori isim jamak ya. Dia maknanya satu, tetapi berisikan kumpulan orang. Makam ahlakna qablahum min qarnin ya. Hum ya, hum di sini memperkuat makna qarnin di sini. Qarnin generasi ya. Generasi tunggal, tetapi dia berisikan kumpulan orang. Makanya dia dianggap isem jamak ya, isem jamak. Kata gantinya juga sama seperti jamak laki-laki, dianggap tiga laki-laki. Oke, nah ini kesimpulannya. Simpulan dari jamak ya, secara grammar ya, jamak laki-laki itu dianggap tiga laki-laki. Hingga nanti kata gantinya adalah hum. Sedangkan jamak perempuan berakal, kata gantinya secara grammar dianggap sebagai tiga perempuan atau hunna. Jamak perempuan tidak berakal, ya masih ingat ya, kalau ada jamak laki-laki akhirannya una atau ina, ini masuknya jamak laki-laki. Tapi kalau ada akhiran atun atau atin, nah ini masuknya jamak perempuan. Nanti tinggal diverifikasi. Dia berakal atau tidak berakal. Kalau berakal dianggap tiga perempuan, kata gantinya huna. Kalau tidak berakal dianggap satu perempuan, kata gantinya adalah dia. Kalau nggak ada akhiran una, ina, atun, atin, maka cek di sini. Bisa jadi dia adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Nah, kalau dia berakal, berarti dia dianggap satu laki perempuan atau tiga laki-laki. Kata gantinya iya atau hum. Atau dia juga bisa tidak berakal ya, kata Korea bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, maka dianggap satu perempuan. Kata gantinya adalah iya. Dan terakhir adalah isem jamak ya. Isem ya maknanya isem tetapi dia berisikan kumpulan banyak orang. Contohnya kikian tadi ya. Qaumun, Qarnun, Nasun. Nah, kalau ada kata ini ya, maka dia dianggap secara grammar dianggap tiga laki-laki. Nah, kata gantinya apa? Kata gantinya adalah sama seperti zaman laki-laki. Oke, eh, kita bahas bagian sini nanti yang bawahnya nanti boleh jadi PR ya. Nah, contoh yang pertama, ruhama'ah ya. Ruhama'ah. Ya. Maka cara mendeteksinya ya, jangan langsung dijudge kalau ketika di dalam mengerjakan soal nanti ya. Ketika dijamak berarti dianggap tiga langsung enggak. Tapi dicek dulu jamak apa ya. Misalkan ini ya, ruhama'ah. Tidak ada akhiran una ina, tidak ada akhiran atunatin ya. Bukan KKN ya, bukan kaumun kornas. Berarti dia adalah jamak taksir. Apa nih? Orang berarti jamak taksir berakal. Dianggapnya apa? Bisa satu perempuan atau tiga laki-laki. Gitu ya. Karena apa? Jamak taksir yang berakal bisa dua kemungkinan. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Alamatun ya. Alamatun, alamat-alamat ya. Cirinya apa? Jadi pertama kali deteksi kalau kata ya, untuk mencari deteksi bilangannya, ciri lihat aja ciri belakangnya. Nah, ini ada akhiran atun, berarti udah otomatis jamak perempuan. Nah, tinggal dicek artinya. Artinya apa? Alamat ya, bukan manusia, bukan makhluk jin, berarti tidak berakal. Jamak perempuan tidak berakal, berarti dianggap satu perempuan. Kemudian masyarikoh. Masyarikoh, deteksinya apa? Bukan akhiran una ina, bukan akhiran atun atin. Berarti jamak laki-laki, jamak perempuan tertolak ya. Apakah ada isim jamak, ada kikiannya? Kaumun kornunas, bukan. Berarti dia jamak taksir. Nah, apa ini? Timur, berarti tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Ya. Kayak kalau ada jamak yang dia tidak berakal, otomatis dia masuknya tidak dianggapnya satu perempuan. Secara grammar ya. Kemudian nomor 44 ya, nas ya, manusia. Manusia nih bukan akhiran una ina, bukan akhiran atunatin. Apakah dia masuk isim jamak? Ya, ya, karena dia IKN ya, nas manusia N.
Berarti dia masuknya isim jamak, sehingga kalau isim jamak dianggapnya tiga laki-laki. Nah, kemudian kafiruna ya. Kafiruna akhirannya ada akhiran una berarti jamak laki-laki. Dianggapnya tiga laki-laki. Ya. Kemudian 46 nah ini riyahan ya angin-angin ada akhiran una ina atau natin enggak ada. Berarti dia bukan kikian juga ya, bukan bukan kaumun kornas ya, berarti dianggapnya adalah jamak taksir. Apa angin? Tidak berakal. Berarti dianggapnya satu perempuan. Ya. Al-Qarna. Qarna generasi apa? Akhiran una ina. Bukan atau natin bukan. Apakah dia kikian? Ya, ini masuk kikian. Kaumun kornas ya. Ini bentuk spesifiknya ya. Nah, berarti dia dianggap isim jamak. Dianggapnya tiga laki-laki. Akrobi, ya, akrobi ada apakah dia una ina? Sebenarnya bukan, tetapi kita tahu kaidah di sini ya, dia adalah kaidah ringkas. Harusnya ada akhiran nun belakangnya. Akrobina ya, cuma ada bentuk ringkasnya di akrobi ya, orang-orang yang dekat. Akrobi berarti jamak laki-laki. Nah, kata gantinya adalah jamak laki-laki, kata gantinya adalah tiga laki-laki atau kemudian qaidina sama ya, akhiran ina berarti jamak laki-laki dianggapnya tiga laki-laki. Kemudian sahibati ya. Ada akhiran ati berarti ciri dari jamak perempuan. Ciri dari jamak perempuan. Jamak perempuan apa nih teman? Berarti manusia. Jamak perempuan berakal. Bisa satu perempuan atau dianggap juga tiga laki-laki. Tergantung konteksnya. Oke, itu untuk materinya ini selebihnya nanti latihan-latihan. Insya Allah nanti beberapa latihan kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Nanti saya kirimkan linknya, berapa linknya nanti boleh digarap. Nanti Insya Allah kita bahas bersama ya. Hati-hati dalam mencentang, misalkan ini ya, dalam mencentang digiform ya. Jadi kalau misalkan ya, amwal, nah ini contohnya amwal. Nah, berarti kan ini bukan akhiran una ina, maknanya jamak ya, maknanya jamak, maknanya harta-harta ya, berarti lebih dari satu, lebih dari dua. Amwal ya, tidak ada unaina, bukan tidak ada atau natin belakangnya, bukan juga kikian, berarti jamak taksir. Jamak taksir apa? Harta, berarti tidak berakal. Nah, cara mencentangnya, jamak taksir tidak berakal ya, berarti dianggap satu perempuan. Nah, centangnya satu baru perempuan ya. Jadi jangan mentang-mentang harta berarti langsung tiga nih. Nah, enggak. Jadi dicek dulu bilangannya berapa. Ya dari mana? Dari klasifikasi tadi ya. Yang 6 poin tadi jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki, jamak perempuan dianggap jamak perempuan berakal dianggap tiga perempuan, jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan, jamak taksir berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki, jamak taksir yang tidak berakal dianggap satu perempuan, dan terakhir adalah jamak isem jamak dianggapnya tiga laki-laki. Nah, itu kata kuncinya di situ. Kata kunci belajar bilangan dalam bahasa Arab ya yang ada di bagian tadi ya. Nah, sehingga nanti cek aja belakangnya ya, tidak perlu capek-capek ngelihatnya ini. Nah, misalkan al-asbab ya maknanya sebab-sebab ya berarti tidak ada una-ina ya berarti langsung kita eliminasi jamak laki-laki jamak perempuan tinggal isim jamak dengan jamak taksir. Isim jamak tidak ya karena dia bukan kikian kaumun kornunas ya tetapi dia adalah jamak taksir. Jamak taksir apa? Sebab ya bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin ya. Nah, maka jamak eh, di sini adalah jamak taksir dikategorikan sebagai tidak berakal sehingga dia dianggap satu perempuan. Oke, itu untuk eh, latihan-latihannya ini ada hikmah insya Allah nanti kita sampaikan di pembuka kelas selanjutnya aja ya. Karena ini belum bisa hadir semua, nanti biar bisa menyimak insya Allah. Tapi sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Mas Farah, silakan. Kalau ada yang mau klarifikasi barangkali atau hal-hal yang butuh ditanyakan, belum ada. Tapi
kalau belum ada, insya Allah kita cukupkan ya. Nah, ini apa namanya? Nanti lebih banyak latihan-latihannya. Nanti latihannya insya Allah saya kirimkan. Nanti silakan teman-teman bisa mengerjakan. Ya, itu menjadi apa namanya? Penilaian ya. Apakah teman-teman bisa menyerap materi ya. Nanti kalau memang butuh diulang lagi, insya Allah kita ulang lagi. Jadi begitu teman-teman semua. Ya, kita cukupkan ya kalau belum ada tanggapan, kita cukupkan dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.